Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Sam Udin di Karisma Channel tentunya. Oke kawan, ini sudah ada laptop baru lagi dari merek Lenovo. Yang kalau dilihat model desainnya, ini mirip seperti yang udah kita review di varian Ryzen 5 seri Lenovo V14. Bener bro, sama bro. Cuman bedanya kali ini kita review sama kalian di seri adiknya yang menggunakan Ryzen 3 5300U. Dan kalau saya lihat tipenya, ini laptop memang tipenya sama bro, yaitu seri Lenovo V14 G2 ALC yang harganya itu dibanderol di angka Rp7.299.000. Tapi ngomongin soal merek Lenovo di tipe seri V14, ini laptop tipe spek sama harga itu benar-benar banyak bro, apalagi di varian G2 yang seperti kita review ini. Cuman kita di sini milih dengan spek yang paling tinggi tapi di harga paling murah serta opsi upgrade yang paling menguntungkan buat kalian semua. Dan produk yang kita review ini, dia kan selain menggunakan varian AMD Ryzen 5300U, kecepatannya udah cukup lumayan bro. Ini produk udah menggunakan 4 core serta 8 thread dengan base clock speed di angka 2,6 GHz hingga 3,8 GHz. Cuman sayangnya produk ini kalau kita lihat dari segi VGA VRAM-nya, dia nggak bisa di custom selayaknya varian Lenovo yang ngasih prosesor AMD Ryzen series. Jadi VRAM-nya itu pas kita lihat di BIOS, dia angkanya cuma di angka 512 MB. Tapi tenang, ada cara untuk meningkatkan VRAM-nya, yaitu dengan cara menambah memori bawaan pada perangkat ini. Karena ini laptop, karena dibanderol di harga 7 jutaan, akhirnya produk ini dikasih RAM yang cuma 4GB DDR4 dan tersolder. Jadi kalau teman-teman ingin VRAM-nya naik, RAM-nya itu dijadikan 8GB atau dimaksimalkan sekalian ke 12GB, jadi otomatis nambah 8, VRAM-nya akan naik menjadi 2GB dan kalau dijadikan 8GB akan lebih tinggi juga. Efek sampingnya, akhirnya kalau laptop ini dikasih RAM yang paling maksimal, itu untuk kebutuhan gaming ataupun kalian multitasking banyak software, misalkan kalian buka Office, kalian buka lagi software Photoshop, Corel, ataupun kan browsing, meskipun banyak tab, ini akan smooth-smooth aja tanpa nge-lag bro. Dan produk ini juga dikasih kelengkapan penyimpanan dari SSD M2 NVMe yang PCIe generasi ketiga dengan kapasitas di angka 256GB. Dan speed SSD-nya kenceng bro, dia di angka hingga 2400 MB/s. Cuman sayangnya produk ini kalau kita melihat dari opsi upgrade yang dual storage, dia ini sebenarnya ada untuk slot SSD, cuman tidak dibawakan untuk konektor harddisknya. Sehingga kalau teman-teman ingin dual storage, juga harus membeli konektor harddisk ke motherboard supaya ini produk bisa dual storage. Atau teman-teman kalau nggak mau repot, tinggal di-upgrade aja penyimpanan bawaan diganti dengan ukurannya lebih gede, yaitu 512GB. Tapi ngomong-ngomong soal kelengkapan, produk ini juga dilengkapi kok sama Windows original serta Office 2019. Cuman sayangnya dia masih menggunakan Windows 10 bro. Jadi Windows 10-nya ini kalau teman-teman ingin merasakan pengalaman Windows 11, tinggal di-upgrade aja. Tinggal tunggu setengah jam, udah menjadi tampilan baru Windows 11 dengan Office 2019. Nah, setelah info spek tadi yang cukup detail, waktunya saya ngasih informasi tentang desain yang ada di perangkat V14 G2 ALC ini. Cuman kalau dilihat secara gamblang bro ya, ini memang model desainnya sama persis dengan varian Ryzen 5. Jadi kalau saya detailkan, produk ini secara material casing, yaitu berbahan dari plastik ABS yang bobotnya di angka 1,6 kg. Dan model casingnya dia ini bertekstur bro. Dengan adanya tekstur seperti ini, akan ada kekurangan sama kelebihan. Memang kalau dilihat sekilas, ini kelihatannya kayak biasa doang. Tapi kalau dimanfaatkan dengan model bertekstur seperti ini, akan tidak membekas tangan kita ketika teman-teman yang suka berkeringat tangannya, alias nggak gampang kotor. Itu adalah min plus dari casing yang ada di varian Lenovo V14 G2 ALC. Cuman produk ini kalau dilihat, selain model desain yang menggunakan plastik ABS, dia untuk layarnya juga ada yang dikurangi di sini bro. Hampir sama juga dengan varian Ryzen 5. Jadi layarnya itu memang bezelnya dikasih tipis di semua sisi, mulai dari kanan, kiri, atas maupun bawah. Cuman layarnya ini dia menggunakan resolusi HD serta panel TN dengan ukuran 14 inch dan kecerahan di angka 250 nit serta jenis layarnya udah anti glare. Sehingga kalau kita melihat harganya pasti ada kekurangan, ada juga kelebihan. Kelebihannya adalah pada spek serta opsi upgrade, tapi kurangnya adalah pada resolusi HD dan panel TN pada perangkat ini. Namun kalau produk ini kita manfaatkan untuk aktivitas sehari-hari juga nggak ada masalah juga menurut saya. Kembali lagi sama budget dan kebutuhan kalian. Tapi sebagai pelengkap, si Lenovo juga tetap
ngasih fitur kamera yang memiliki privacy shutter dengan resolusi kamera di angka 0,3 megapiksel. Oke, next lagi bro. Untuk informasi yang selanjutnya adalah pemakaian keyboard pada perangkat ini. Jadi pas kita gunakan, pas buat ngetik, keyboardnya itu tetap Lenovo banget, yaitu nyaman. Dan produk ini tidak memiliki backlight keyboard, tapi kabar baiknya untuk tombol powernya udah terpisah di bagian pojok kanan atas serta ada indikator lampunya. Jadi ini akan memudahkan ketika kita menyalakan laptop, ini nyala atau mati karena ada indikator di tombol power ini. Terus untuk pengalaman yang lain, produk ini pas kita gunakan, touchpadnya itu enak bro, karena dia posisinya pas di tengah-tengah, dan ukurannya juga nggak begitu besar serta nggak kecilan. Sehingga kalau kita nggak membawa mouse, dengan mousepad seperti ini, yang posisinya cukup nyaman juga akan mempermudah semua kerjaan kita, serta diklik juga cukup renyah. Dan sebagai pelengkap, ini laptop juga memiliki Wi-Fi 5 serta Bluetooth 5.0 dengan colokan-colokan I/O port yang udah cukup lengkap sekali dibandingkan varian DP3. Karena produk ini memiliki jack RJ45, USB tipe A, USB tipe C, port HDMI serta jack 3.5. Yang absen untuk colokannya adalah colokan card reader doang bro. Nah, setelah info detail tentang spesifikasi, opsi upgrade, dan juga desain yang ada di perangkat ini, waktunya saya ngasih data untuk penggunaan baterai sama kalian bro. Ini laptop, sebenarnya baterainya ukurannya kecil di angka 38 Wh. Tapi pas kita buat manjer untuk nonton YouTube, dia baterainya lumayan awet tuh bro, bisa bertahan hingga 6-7 jam, tergantung konfigurasi kalian pas setting pada perangkat ini. Dan yang jelas ini laptop juga dibekali dengan adaptor yang tegangannya 65 watt dan colokannya bulat. Sebagai catatan, buat kalian yang mau ngecas di laptop ini dengan colokan USB tipe C, ini dia nggak bisa buat cas bro, ini cuma support buat data transfer only. Tapi, kalau laptop ini kita manfaatkan untuk entertainment, audionya nyaman bro, karena dia dibekali dengan Dolby Audio. Serta produk ini juga dilengkapi dengan garansi resmi selama 1 tahun. Ini yang nyaman, kalau ada kerusakan, tinggal bawa aja ke service center, semuanya beres. Dan pasti pengerjaannya juga cukup singkat. Tapi sebelum kita akhiri season ini, kita juga mau ngasih data sama kalian tentang ulasan benchmark, ulasan tes suhu, dan juga gaming tipis-tipis, agar nantinya kalau kalian membeli produk ini, udah cukup banget untuk kebutuhan software kalian maupun gaming tipis-tipis kalian. Ayo bro, gimana menurut kalian? Laptop dari Lenovo yang dikasih seri Lenovo V14G2 ALC. Ini produk baru loh bro. Memang kalau kita lihat kekurangan dan kelebihan tetap ada pada semua produk. Tapi kalau kita highlight, produk ini kekurangannya adalah pada layarnya yang menggunakan panel TN serta resolusi HD. Namun kelebihannya, ini laptop harganya murah bro, di harga 7 jutaan doang. Terus produk ini opsi upgrade-nya juga cukup lumayan, serta secara performan ini udah bisa mengcover aktivitas kita sehari-hari. Misalkan kalian untuk kantoran, ataupun kalian buat ngajar maupun buat kuliah, ini udah cukup nyaman banget. Jadi kembali lagi, pilihan sama kalian masing-masing. Tapi kalau kita membahas di harga 7 juta, ini akan terasa seksi untuk dibandingkan dengan varian Intel Core i3 Gen 10 yang sama-sama di harga 7 jutaan. Oke, mungkin ini aja sih informasi yang bisa sampaikan, dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat.